Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim atau santri di pondok pesantren, mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya adalah mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, karena itu seorang pencari ilmu atau santri harus memiliki bekal-bekal yang cukup sehingga dia sukses dalam pencariannya. Hal pertama yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pencari ilmu adalah niat. Niat yang sungguh-sungguh tersebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Niat mencari ilmu itu khususnya dalam mencari ilmu agama setidaknya mencakup hal-hal berikut ini, yaitu niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai kebahagiaan akhirat, kemudian untuk membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian menghidupkan agama, dan yang terakhir adalah untuk menjaga keberlangsungan agamanya. Itu adalah beberapa niat dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian selain niat, pencari ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam mencari ilmu. Nah, dalam hal ini modalnya itu Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya juga menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2 bait syair itu berbunyi, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Artinya adalah, ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, ya, kata Sayyidina Ali itu. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan, kemudian yang kedua adalah kemauan, yang ketiga sabar, kemudian biaya, kemudian bimbingan guru, dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang lama. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contoh, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha, ya, muktasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Kemudian syarat yang kedua adalah bersungguh-sungguh, ya, memiliki kemauan dan bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, ada pepatah mengatakan, yaitu man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Kemudian syarat yang keenam adalah kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu itu sangat dibutuhkan, ya.
baik itu sabar dalam belajar sendiri, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian, pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkatan kita atau derajat kita dari yang sebelumnya. Begitu. Kemudian yang keempat adalah bekal atau biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh bekal atau biaya. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya. Sudah banyak contohnya ya, baik itu dari kalangan ulama tempo dulu maupun yang kita alami saat ini pun ya, semuanya ketika ingin menuntut ilmu itu butuh bekal dan biaya. Contoh dulu para imam dan terkhususnya Imam Malik ya, itu sampai menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Nah, syarat selanjutnya adalah yang kelima, yaitu bimbingan guru ya. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama ya, haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama itu ya, tidak bisa otodidak ya. Meskipun ya kita bisa membaca banyak buku referensi seperti itu, tapi sangat perlu adanya guru. Kenapa perlu guru? Supaya ada yang membimbing kita dan tidak tersesat. Kemudian syarat yang keenam adalah waktu yang lama. Nah, dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu dalam hitungan hari, minggu, atau bulan saja. Sehingga kita harus bersabar dan menyiapkan waktu yang lama untuk menuntut ilmu. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu itu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita ini meluangkan waktu untuk mencarinya. Imam Al-Qadir pun ketika ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal atau ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Nah, semoga kita semuanya mampu memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan khususnya kepada para santri pesantren Al-Humairah Hidayat wa Sukabumi, jangan pernah merasa sudah cukup. Artinya kita harus terus belajar meskipun saat ini belajarnya dari rumah ya. Ikuti proses halaqah online, perbanyak membaca buku, perbanyak menonton video-video yang ada kaitannya dengan belajar. Bisa video-video tentang tausiah, video-video motivasi, dan terlebih lagi jangan sampai tidak membaca buku. Seperti itu. Pesan yang terakhir adalah jaga selalu tilawah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.